Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Kata-kata syirik berasal dari kata syaraka, artinya menyekutukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, yaitu syirik, tapi diampuninya dosa-dosa yang lain dari itu terhadap orang-orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sesungguhnya dia telah membuat dosa yang besar. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Dan dalam surat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 64, kita pun menjumpai pembahasan Allah tentang syirik, yaitu klasifikasi syirik. Syirik ada berbagai macam. Di antaranya yang pertama, menyembah sesuatu yang lain dari Allah. Inilah tingkat syirik yang paling berat, paling tinggi. Mereka menyembah seperti patung, batu, kayu-kayu, binatang-binatang, kuburan, kekuatan-kekuatan alam. Inilah yang disebut dengan syirik yang nyata. Bahkan mereka, orang-orang yang musyrik tersebut, menganggap benda-benda yang lain tersebut memiliki sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun macam syirik yang lain, yaitu mempertuhankan manusia, yaitu tingkat syirik ini bisa disebut dengan syirik yang khafi atau syirik yang tersembunyi. Misalnya seseorang yang sakit, kemudian dia berobat kepada paranormal, kepada dukun, dan penyakitnya itu sembuh, maka dia meyakini bahwa yang menyembuhkan sakitnya bukanlah Allah, tetapi makhluk, yaitu manusia, seperti paranormal, dukun, dan sebagainya. Atau contoh lain, orang yang lebih takut kepada bosnya di kantor misalnya dibanding kepada Allah. Karena takutnya, maka dia tidak berani untuk izin melakukan sholat wajib misalnya, karena khawatir bosnya tidak suka dan dia akan berakhir pada PHK atau dipecat oleh bosnya. Jadi rasa takutnya kepada manusia melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis syirik yang lain adalah mempertuhankan hawa nafsu. Mempertuhankan hawa nafsu ini yaitu seolah-olah hawa nafsunya lah yang menjadi Tuhannya. Ia tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah hawa nafsunya. Dan jenis syirik yang lain ialah mempertuhan matahari dan bulan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang proses umatnya Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, yaitu bisa kita
kita simak dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 78. Selain macam-macam syirik yang disebutkan di atas, ada juga syirik asghar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil ini seperti riya, yaitu jika kita beramal niatnya tidak karena Allah, akan tetapi kita beramal karena hanya ingin mencari pujian atau sanjungan dari manusia. Karena itu berhati-hatilah kita, jangan sampai tanpa sadar kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ta'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.